sini kami akan melakukan mini riset yang berjudul virus. Di sini saya Yusitari Pasar Ibu berperan sebagai guru dan rekan saya Syahdu Sudarmaji. Saya berperan sebagai perancang RPP sekaligus kameramen. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik Bu, baik. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai mata pelajaran kita tentang virus. Jadi, adakah di antara anak-anak sekalian yang mengetahui apa sih pengertian dari virus tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Nah, menurut saya virus itu adalah suatu makhluk hidup yang berukuran kecil. Nah, dia itu parasit terhadap sel inangnya Bu. Benar sekali. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian ciri-ciri virus. Jadi sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri virus. Ciri-ciri yang pertama itu adalah aseluler. Jadi aseluler di sini adalah mengapa dia dikatakan aseluler? Karena dia itu lebih kecil daripada bakteri. Dan selanjutnya bakteri itu merupakan makhluk. Selanjutnya kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri virus. Jadi ciri-ciri yang pertamanya itu adalah aseluler. Kenapa dia dikatakan aseluler? Karena dia itu merupakan sel yang lebih kecil daripada bakteri. Bakteri makhluk hidup disebut uniseluler, tapi virus yang lebih jauh daripada bakteri. Kemudian yang kedua mengenai makhluk hidup peralihan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus di sini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama aseluler, yang kedua makhluk hidup peralihan. Bagiannya itu terbagi 2 juga. Yang pertama benda mati, tugasnya itu dapat dikristalkan. Yang kedua makhluk hidup yang dapat berkembang ataupun replikasi. Dan yang ketiga sangat kecil, ukurannya itu sekitar 20 sampai 300 milimikro. Dan yang keempat tidak dapat melakukan metabolisme di luar makhluk hidup. Dan yang terakhir ada nomor 5, hanya dapat diamati di mikroskop elektron. Selanjutnya sejarah penemuan virus ini. Di sini ahli atau selanjutnya kita masuk ke dalam sub yang ketiga tentang sejarah penemuan virus. Di sini terdapat 3 ahli. Yang pertama Dmitri Ivanovsky. Dia berhasil meneliti penyakit pada tembakau yang menyebabkan daun itu berbentuk seperti bercak-bercak kekuningan. Yang kedua Martinus Wilhelm Berger. Dia berpendapat penyebab bercak kekuningan ini adalah yang menyebabkan tembakannya itu dimakan oleh virus. Yang ketiga Wendell Stanley. Dan yang ketiga Wendell Stanley. Dia berhasil mengisolasi dan mengkritika tembakau mozaik virus. Selanjutnya ada struktur virus. Struktur virus seperti kepala atau kapsid bisa dilihat yang tersusun atas protein. Setiap tujuan protein disebut kapsomer. Yang kedua materi genetik DNA ataupun RNA. Selanjutnya ada ekor yang tersusun dari protein dan lemak ataupun protein. Dan yang keempat ada serabut ekor. Dan yang kelima ada lempeng dasar. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagian bentuk virus. Bentuk virus itu ada 4 bentuk ya, yang seperti kompleks, polisendral, enveloped, dan helical. Itu dibaca.
jadi ternyata di dalam masalah mengenai virus ini ada terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Yang artinya itu, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya kecuali mencedok tangan, maka ia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit meninggalkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekian penyampaian dari surat dan artinya tadi. Mungkin di antara anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa saja virus-virus yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia, Bu? Terima kasih. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai virus yang menguntungkan bagi manusia. Yaitu seperti dapat membuat warna bunga tulip, melemahkan bakteri yang ada dalam tubuh kita, dan yang ketiga dengan cara mengontrol resistensi atau perlawanan penyakit yang berasal dari dalam tubuh juga. Terima kasih, Bu. Dan yang merugikan itu seperti yang terdapat di dalam badan kita, dapat mengakibatkan jerawat, menyebabkan campak Jerman, terus yang menyebabkan penyakit polio, hepatitis. Dan itu ada lagi. Baiklah, mungkin hanya ini saja pembahasan kita hari ini. Maka dapat Ibu simpulkan virus itu adalah metabolisme yang sangat kecil dibandingkan bakteri yang memiliki nukleus yang dilindungi oleh protein. Nah, jadi di sini Ibu ada KPD. Kalian ditugaskan untuk mengerjakan di rumah minggu depan, akan Ibu kumpul ya. Baik, Bu. Jadi mungkin sampai di sini saja pembahasan kita. Minggu depannya kita lanjut kembali. Baik, Bu. Jadi sekian dari Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.